Dan ini adalah Rode PodMic, ladies and gentlemen. Yes. Hello, welcome again to Frankie Kanugroho Channel. Dan hari ini kita mau bahas tentang mic lagi. Udah berapa mic emangnya? Jadi di sini kita punya PodMic. So this is kinda and this is not legendary anyway, ini masih baru juga. Jadi PodMic ini adalah besutan dari Rode dan memang tujuannya untuk podcast, dan ini adalah mic dynamic. Jadi mic dynamic ini memang akan sangat baik untuk podcastan karena dia akan melakukan rejection kepada noise di luar jalur input utamanya dia yang biasanya cardioid ya. Jadi masuknya cuma dari depan aja, belakang hilang. Jadi kan nggak lucu kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol gitu kan, omongan kita juga kedengeran jelas di mic-nya sana gitu kan, aneh banget gitu kan. Jadi apa yang di sini itu untuk aku, yang di sana dia juga di depannya itu untuk dia, sehingga suaranya itu bisa clear masing-masing. Dan di sini kita baca di sini internal pop filter dia udah ada, broadcast quality, rugged build, 2 years warranty. Jadi kalau teman-teman di video yang sebelumnya juga pernah lihat aku sempat ada pakai waktu itu bahas ini Rode S1. Nah ini kita akan bahas tentang mic-nya sendiri. Bukan yang in-depth gimana, tapi ini untuk secara harganya sekitar 1,4-an kali ya rata-rata di beberapa penjualan lain. Dan di sini kemasannya gini aja, putar-putar ya, kayak gini. Ini yang tadi aku baca. Udah gitu aja. Dan ini ada beberapa kecurangan, tak bacain dulu sebentar. Design for speech application, internal pop filter, minimal robust and all metal construction. Kemudian broadcast quality ya sama sih sebenarnya dengan yang ini tadi. Jadi ini selain pada kegunaannya juga, kalau dari aku tuh melihat mic kayak gini tuh secara estetika bagus. Oke, kita buka aja. Jadi bukanya tinggal gini, di slide seperti ini. Oke, dan di dalamnya kita dapat kotak lagi ya, masih putih-putih gini, Apple style, Dove juga. Jadi ini kayak gambar tekniknya gitu. Kalau tadi itu fotonya ya, ini gambar tekniknya kayak gini. Oke, semua keterangan sama, kita tinggal buka aja lagi. Oke, apa ada di dalamnya? Garansi. Kemudian ini nggak ada isinya, hanya kayak pelindung gini, karena di dalamnya itu dia posisinya seperti ini. Gini aja. Jadi isinya cuman mic-nya doang. Jadi kalau teman-teman beli mic ini, dia nggak dapat kabelnya. Jadi kabel mesti beli sendiri ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini, aduh gila, ini kuat banget. Jadi memang di sini ya ada emas-emasannya khas Rode ya. Kemudian nanti kabel colok di sini ya, colok di sini. Ini untuk pasang. Jadi kita bisa pasang, kalau di boom amp kita bisa pasang model gini, kalau kita di stand kita pasang model seperti gini. Dan ini nice banget. Nanti kita akan coba gimana sih suaranya, dan dibandingkan kalau dengan yang mic seperti ini mestinya kondensor kali ya. Tapi ini yang pasti patternnya bukan cardioid, tapi ini patternnya kalau yang ini Omni ya. Jadi Omni itu merekam semuanya. Makanya suara ruangan, mungkin teman-teman kalau aku diam dengar suara AC juga bisa. Tapi kalau ini dynamic yang cardioid, yang suaranya langsung dari sini. Jadi kadang-kadang ada mic seperti ini yang kalau teman-teman lihat ada yang diberdiriin gini, memang suaranya tangkepannya dari yang depan sini. Tapi kalau yang ini memang dari depan sini. Jadi benar-benar kayak seperti ini ngomongnya ya. Oke. Di packagingnya cuma gitu aja, cuman ada quick start gini aja, dan ya ada silika gel. Udah gitu aja sih. Ya, ini dia contoh pakainya pakai Rodecaster Pro nih, keren ya. Oke, kita coba ya. Wow,
setup ready and welcome back again. Ini udah terset up dan ini adalah Rode PodMic, ladies and gentlemen. Yes. Give it a big clap for Rode PodMic. It's already set dan kayak gini suaranya. Wow. Dan ini Rode PodMic aku set di Zoom PodTrack P4. Dan seperti ini suaranya. Jadi memang teman-teman kalau berbicara dengan mic yang dynamic itu sejatinya adalah karakter terbaiknya adalah kalau bicaranya memang dekat. Jadi bukan menjauh seperti ini karena suaranya pasti akan sudah kerasa beda ya. Tetapi kalau sudah mulai mendekat seperti ini, nah ini yang sepenangkapan Frankie, ini yang disebut sebagai broadcast quality mic kayak gitu ya. Dan ini adalah mic-nya, ini memang di set di punya Rode juga, jadi stand DS1 kayak gini penampakannya. Paling enggak ini adalah setup yang lebih masuk akal daripada kalau teman-teman mau invest lebih lagi ke Rode PSA1 ya. Rode PSA1 itu yang boom arm kayak gitu, itu sekitar 1,3an kayak gitu. Jadi ini dengan harga 300 ribuan plus mic-nya sekitar 1,3, berarti 1,6, kabel-kabel mungkin 100-200, jadi mungkin 1,8 dan 1,8 plus audio interface ya. Jadi paling enggak setup podcast sederhana ini sudah bisa dimulai. Dan Zoom PodTrack P4 itu juga bisa 4 channel, jadi bisa 4 mic. Dan kayak gini suaranya dari Rode PodMic. Jadi kalau teman-teman mendengar, dan ini tidak ada efek apa-apa kecuali kalau dari Zoom ini sudah autonya dia ada low cut filter juga kayak gitu. Coba kita bandingkan ya, kita ke mic setting. Oke, low cut-nya ini aku coba akan hilangin. Oke, ini kalau low cut-nya dihilangin tuh seperti ini. Jadi suaranya kayak apa ya? Mungkin nggak, kalau low cut itu kayak misalkan kayak lebih apa ya? Lebih dibatasin gitu kan. Kayak makanya di-cut. Kalau yang ini suaranya mungkin lebih wide lagi dan lebih apa ya? Kalau low cut itu lebih body gitu ya. Kalau ini mungkin lebih crispy lagi. Jadi ini lebih ke sulit untuk mendeskripsikannya sih. Tapi ini adalah kalau low cut-nya dimatikan. Jadi sedikit beda. Kalau teman-teman nggak terlalu notice juga. Anyway, podcast itu yang penting ya memang kualitas penting. Cuman ada beberapa hal yang anyway kita tetap mulai aja dulu gitu kan. Seperti itu. Dan ini juga ada satu tes lagi yang mungkin coba akan aku lakukan. Jadi kita mau settingnya itu kita rubah lagi ke limiternya juga kita off kan. Jadi by default memang ada limiter dan low cut. Ini limiternya aku off kan juga. Oke, ini low cut off, limiter off. Jadi seperti ini suaranya, berarti it's like really originalnya tuh seperti ini ya. Memang ada beberapa yang mengeluhkan plosive-nya dari ini, padahal tadi kita udah baca bahwa dia itu sudah ada internal pop filternya. Bagi aku sendiri pun ini nggak plosif amat sih. Papa pulang bawa pizza, papa pulang bawa pizza, papa pulang bawa pizza, papa pulang bawa pizza. Kok masih fine ya, tapi memang ada yang beberapa yang mengeluhkan. Dan kalau memang terjadi keluhan seperti itu, kalau nggak mau ditambahin foam misalkan, kalau kita ngomongnya benar-benar lurus kayak gini, mungkin akan poppingnya benar-benar lebih kerasa. Papa pulang bawa pizza, rasanya kok masih tolerable ya. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa itu dan mungkin nggak mau beli alat tambahan karena estetikanya jadi berkurang, paling nggak ngomongnya dia agak serong kayak gini sehingga nafasnya itu ke depan sini, nggak langsung ke sini kayak gitu. Tapi kalau aku sih benar-benar suka kalau ngomong ke mic itu deket seperti ini, paling nggak, tapi jangan sampai mengganggu estetika dan mengganggu pemandangan dari kameranya sendiri maupun dari lawan bicaranya nanti kayak gitu. Tapi kalau untuk seperti ini saja sih, I think it's good. So menurut teman-teman gimana nih penampilannya dari Rode PodMic, dan bukan cuma penampilan tapi dengan kualitas suaranya? Banyak juga orang yang bilang kalau kualitas suara yang seperti ini tuh lebih modern karena lebih bright ya. Jadi mungkin lebih banyak frekuensi tengah dan frekuensi atas daripada di bawahnya yang ngebass. Tapi ngebass pun tetap, I think tetap bisa didapetin dengan mendekat, yaitu orang bilang proximity effect. Jadi
Kalau lebih dekat seperti ini hampir bibir mencium mic-nya, tapi nggak sampai nyentuh sih, kan gila nih gak sih? Tapi paling nggak sampai menyentuh, tapi bener-bener, tapi kalau sedekat ini walaupun suaranya bagus itu kayak kita lagi berhubungan dengan mic-nya rather than berhubungan dengan lawan bicara kita kayak gitu. Jadi ini bass-nya jadi lebih lagi kalau kita dekat seperti ini. Tapi at normal use orang biasanya mungkin sekitar segini-segini aja. Jadi kalau misalkan kurang keras, ini aku di level 5 ya. Kalau aku kerasin lagi, nah kurang lebih segini, suara aku bisa kelihatan lebih jelas lagi dengan jarak sekian ya, paling enggak, supaya enggak terlalu deket-deket amat kayak gimana aja. Tetapi konsekuensi dari itu adalah ya kalau misalkan aku diem, ini ada suara AC, suara kayak ruangan kayak gitu, dan aku nggak tahu kedengeran di sana atau enggak. Di luar itu sedang hujan, jadi ini reviewnya kayak romantis gitu diiringi hujan, walaupun nggak tahu kedengeran apa enggak. Suppose kalau nggak kedengeran banget, sebenarnya this dynamic mic itu sedang menjalankan fungsinya dengan baik, karena berarti dia hanya menangkap terbaiknya itu dari depan sini, dan yang di sekelilingnya ini, jadi pattern cardioidnya itu benar-benar bekerja dengan baik. Dan kalau misalkan aku cek lagi ya, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 balik ke tengah-tengah dengan kualitas suara terbaiknya, dan mulai berkurang seperti itu. Dan kurang lebih seperti ini. Ini adalah kualitas dari pod mic. Menurut teman-teman layak nggak 1,3 atau punya alternatif lain? Aku udah pernah coba Audio Technica 2100X, juga AKG D5 ya, untuk yang sama-sama dynamic juga. Orang-orang pernah juga bilang Shure SM58 itu juga yang paling legend. Itu tapi suaranya nggak sebright ini. Orang juga kadang-kadang sekarang mainnya dengan Lewitt gitu. Suaranya juga yang lebih modern lagi kayak gitu. AKG juga lebih modern ya suaranya juga. Dan tapi anyway, yang sesuai dengan suara kamu. Kalau aku ke pod mic ini aku merasa cocok, cuman kurang empuk dikit. Mungkin nanti di tweak di equalizer masih bisa. Tetapi kalau aku selalu mikirkan lebih ke praktisnya, dalam artian segini aja menurutku cukup kalau kita itu lebih produktif menghasilkan karyanya daripada terhalang oleh ngutekin alat melulu gitu, nggak berkarya-berkarya ya kan, seperti itu. Dan banyak juga selain untuk podcast ini, ada juga yang tetap pakai kondensor mic, yang which is penolakan terhadap suara background itu minim sekali. Jadi suara-suara background kadang-kadang masih bisa masuk. Ini aja masih masuk ya. Aku kecilin lagi sedikit, aku mendekat lagi biar suaranya juga tetap oke. Nggak ada suara hiss kayak gitu ya. Ya anyway, itu pilihan juga. Ada Audio Technica 2035 yang disarankan, karena katanya Audio Technica 2020 itu penolakan terhadap background noise-nya masih kurang seperti itu. Dan harganya anyway lebih mahal loh. Ini sebenarnya secara mic harganya nggak mahal, tetapi karena ini adalah masih memerlukan audio interface, jadi ada tambahan-tambahan yang lain plus harus beli kabel, beli stand dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman beli mic USB, I think akan lebih praktis lagi. Namun nanti kedepannya kalau mau dimodif gimana apa segala macam itu kurang bisa bermain, kecuali ya memang kayak Samson Q2U, Samson Q9U yang baru, juga Shure MV7, kemudian Audio Technica yang 2100X itu dia dynamic yang bisa dengan XLR kabel, bisa juga dengan USB. Dan beberapa dari sana ada yang USB-nya juga sudah USB-C, termasuk di dalamnya 2100X. Itu akan praktis banget. Tetapi untuk ke depan kalau misalkan mau colokin macam-macam dan sebagainya, I think kita mengawalinya dengan satu mic dan audio interface. Dan audio interface juga banyak kan pilihannya, tergantung kita nantinya mau berbicara dengan berapa orang. Kalau ini aku mempersiapkan untuk bisa sampai 4 kayak gitu. So gitu aja. Hopefully teman-teman dapat sesuatu dari review singkat ini tentang Rode PodMic. Thank you banget atensinya hari ini. Dengan saya Franky Kanugroho. Bye-bye, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Ciao.